Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Ibu Devi. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Sejarah PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Terbuka atau yang disebut INDF berdiri pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Intikusuma yang kemudian mengganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur dan memulai usaha komersialnya pada tahun 1990. Pabrik dan perkebunan yang dimiliki oleh Indofood ini telah tersebar di berbagai tempat di Indonesia dan juga di luar negeri. Untuk yang di Indonesia itu ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dan untuk yang di luar negeri itu di Malaysia, Arab Saudi, Mesir, Turki, Kenya, Maroko, Serbia, Nigeria, dan Ghana. Visi dan misi yang dimiliki oleh PT Indofood ini adalah sebuah penggambaran citra perusahaan yang termuat nilai, arah, serta tujuan yang ingin dicapai untuk masa depan perusahaan. Visi PT Indofood sendiri ini yaitu menjadi perusahaan total food solution, yang berarti menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk yang bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Misinya yaitu memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Value yang dimiliki oleh perusahaan yaitu dengan disiplin sebagai dasar cara hidup perusahaan dan menjalankan bisnis dengan integritas. PT Indofood juga memperlakukan para pemangku kepentingan perusahaan dengan hormat dan bersama-sama bersatu untuk mengupayakan keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Tujuan didirikannya perusahaan ini yaitu memperluas bidang usaha yang secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha, mengurangi biaya transportasi, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang, dan berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam slide ini dimuatnya produk-produk yang telah dibuat oleh PT Indofood beserta anak perusahaannya. Salah satu merek yang kita kenal yaitu seperti Indomie, Popmie, Cap Enak, Indomilk, Promina, Kitela, dan lain-lainnya. Strategi yang dilakukan oleh PT Indofood, diferensiasi produk. Ini berhubungan dengan penyajian yang unik untuk dapat membedakan produk PT Indofood dan perusahaan lainnya. Diferensiasi produk ini dibuktikan dengan PT Indofood memproduksi mie instan dalam bentuk cup. Hal ini dilakukan oleh PT Indofood untuk memenangkan persaingan dan menunjukkan keunikan dari produk yang berbeda dari perusahaan. Low cost. Strategi biaya rendah ini tidak berarti nilai atau kualitas menjadi rendah. Salah satu pemicu strategi biaya rendah ini adalah fasilitas yang dimanfaatkan secara efektif. Hal ini dibuktikan oleh PT Indofood dengan cara memproduksi mie instan dengan harga yang lebih murah, tetapi dengan menggunakan bahan baku yang sama dengan yang lainnya. Contohnya seperti Supermie. Quick Response. Ini merupakan keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu, penjadwalan yang dapat diandalkan, dan kinerja yang fleksibel. Respon yang fleksibel ini dapat dianggap sebagai kemampuan memenuhi perubahan yang terjadi di pasar yang dinamis, sehingga seringkali adanya pembaruan rancangan dan fluktuasi volume. Opportunity and threats dari perusahaan Indofood. Yang pertama dari opportunities yaitu pertumbuhan pasar yang terus meningkat di berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan produk Indofood yang dapat dinikmati dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa dan juga dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, bisnis, dan lain-lainnya. Peluang distribusi pasar yang besar dikarenakan Indofood dapat mendistribusikan hampir seluruh produk Indofood dan anak perusahaannya dari produsen ke konsumen dengan cepat. Yang ketiga, segmentasi pasar yang luas, di mana produk yang dapat digunakan untuk berbagai kalangan dan ditujukan untuk semua orang. Yang keempat, memperkenalkan produk kepada konsumen melalui e-commerce, sehingga dapat mempermudah konsumen untuk melakukan transaksi dengan cepat. Selanjutnya dari threats perusahaan yaitu adanya berbagai perusahaan pesaing yang memiliki jenis produk yang sama. Hal ini tentu menjadi ancaman apabila perusahaan Indofood tidak mampu untuk mempertahankan kualitas dan juga perusahaan harus terus melakukan inovasi agar tidak kalah saing dengan perusahaan pesaingnya. Yang kedua yaitu kecurigaan konsumen. Terdapatnya kecurigaan konsumen tentang kandungan yang terdapat pada produk cepat saji atau instan, bahwa kandungan yang ada di dalamnya berbahaya atau tidak sehat untuk dikonsumsi. Yang ketiga, banyaknya jenis produk membuat perusahaan sulit untuk mempertahankan kualitasnya secara maksimal.
Competitive Profile Matrix atau CPM digunakan untuk mengidentifikasi pesaing utama perusahaan serta kekuatan dan kelemahan perusahaan yang berhubungan dengan posisi strategis perusahaan. Dari CPM PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Indofood memiliki total skor sejumlah 3,69, sedangkan perusahaan Wings memiliki total skor sejumlah 2,32, dan perusahaan Mayora memiliki total skor sejumlah 2,25. Hal tersebut menggambarkan bahwa daya saing PT Indofood lebih tinggi dari Wings dan juga Mayora. Hasil analisis total nilai tertimbang tertinggi untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam matriks EV adalah 4,0 dan nilai tertimbang terendah adalah 1,0. Berdasarkan hasil pembobotan dan perhitungan di atas, total nilai tertimbang dalam matriks EV untuk PT Indofood adalah sebesar 3,5. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur dapat merespon dengan sangat baik terhadap peluang dan ancaman yang ada dalam industri. Dengan kata lain, strategi perusahaan yaitu dengan memanfaatkan baik peluang yang ada untuk meminimalkan efek yang mungkin muncul dari ancaman eksternal. Berikut adalah strength dan weakness dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Untuk strength, yaitu kondisi finansial perusahaan dan merek produk Indofood yang kuat. PT Indofood menguasai lebih dari 60% pangsa pasar produk mie instan. Indofood mengambil peluang yang ada, mempertahankan kepemimpinan pasar, serta melakukan investasi secara terus-menerus di berbagai merek produk Indofood. Selanjutnya adalah banyaknya anak perusahaan dari PT Indofood. Dengan adanya banyak anak perusahaan yang dimiliki, hal tersebut menjadi strategi pelengkap bagi perusahaan. Indofood sendiri memiliki anak perusahaan berupa produsen konsumen bermerek, Bogasari, agribisnis, dan distribusi yang membuat perusahaan Indofood mendapatkan banyak manfaat dari anak perusahaannya. Selanjutnya adalah kecepatan dalam menjangkau konsumen. Dengan melakukan strategi pemasaran yang baik, PT Indofood dapat menjangkau konsumen dengan cepat, sehingga produk mereka dikenal oleh masyarakat seluruh Nusantara. Selain itu, promosi yang dilakukan oleh Indofood difokuskan untuk memperkuat brand image serta menjaga loyalitas dari konsumen. Selanjutnya adalah memiliki human resource yang berkualitas. SDM yang bekerja di perusahaan besar perlu pengetahuan serta kemampuan yang sesuai. Hal tersebut difokuskan oleh PT Indofood, di mana mereka membekali kemampuan manajerial dan leadership yang baik kepada sumber daya manusia yang mereka miliki. Lalu, brand yang telah dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Indofood melakukan branding pada produknya dengan kuat di mata masyarakat. Dikarenakan branding Indofood yang berfokus pada program komunikasi secara menyeluruh, brand awareness dari Indofood meningkat serta menjaga loyalitas konsumen. Dan untuk weakness dari perusahaan Indofood, yaitu ketersediaan bahan baku yang belum mencukupi. Ada beberapa ketersediaan bahan baku yang belum mencukupi produksi Indofood, khususnya untuk melakukan produksi luar negeri. Hal tersebut dikarenakan harga bahan baku yang tinggi dan beberapa bahan baku tidak tersedia di negara tersebut. Selanjutnya adalah jumlah tenaga kerja yang besar. Adanya jumlah tenaga kerja yang besar berdampak bagi perusahaan Indofood, di mana hal tersebut membuat adanya kemungkinan perusahaan rentan terhadap goncangan dalam penjualan produk yang menurun. Dan yang terakhir adalah besarnya biaya pemasaran produk. Biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh perusahaan terlalu besar, sehingga membuat laba yang dihasilkan oleh perusahaan kurang maksimal. Selanjutnya adalah IFE PT Indofood. Berdasarkan pada hasil perhitungan pada tabel, total nilai terimbang dalam matriks IFE untuk PT Indofood adalah sebesar 3,50. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT Indofood memiliki posisi internal yang kuat dan mampu menggunakan kekuatan internal tersebut untuk meminimalkan kelemahan yang ada. Selanjutnya adalah alternatif strategis PT Indofood. Yang pertama ada SWOT matrix yang seperti terlihat pada tabel. Alternatif strategis kedua adalah Space Matrix. Berdasarkan tabel dan perhitungan, dapat disimpulkan bahwa PT Indofood berada pada kuadran agresif. Hal ini memiliki arti bahwa perusahaan memiliki posisi terbaik untuk menggunakan kekuatan internalnya dalam memanfaatkan peluang eksternal, menghadapi kelemahan internal, dan menghindari ancaman eksternal. Selanjutnya adalah BCG Matrix seperti pada tabel berikut. Selanjutnya adalah penjelasan dari BCG Matrix. Yang pertama adalah STAR, di mana produk PT Indofood yang memiliki persaingan yang tinggi dikarenakan memiliki tingkat pasar dan pertumbuhan yang tinggi. Lalu question mark, di mana produk PT Indofood yang memiliki tingkat pangsa pasar yang rendah namun tingkat pertumbuhan yang tinggi.
cash cow, di mana produk PT Indofood yang memiliki tingkat produk paling menguntungkan dikarenakan memiliki tingkat pangsa pasar yang tinggi tetapi pertumbuhan yang rendah. Dan dog, di mana produk PT Indofood yang memiliki tingkat produk yang kurang menguntungkan atau bahkan memiliki profitabilitas negatif dikarenakan memiliki tingkat pangsa pasar rendah dan tingkat pertumbuhan yang juga rendah. Selanjutnya adalah Grand Strategy Matrix, memiliki posisi pada kuadran 1 dan dapat dilihat melalui total nilai IFE dan EFE Matrix PT Indofood yang menunjukkan total nilai sebesar 3,40 dan 3,05. Selain itu, produk mie instan Indomie yang memiliki banyak peminat konsumen di pasaran, jangkauan pasar yang luas, dan human resources yang baik membuat perusahaan menjadi sangat unggul. Lalu ada QSPM Matrix seperti tabel berikut. Hasil dari tabel QSPM adalah yang pertama produk development sebesar 7,25 dan market development sebesar 7,45. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Indofood perlu menerapkan alternatif strategi market development agar lebih efektif sesuai dengan keadaan perusahaan. Selanjutnya, terdapat beberapa keuntungan dan kerugian dalam menggunakan alternatif strategis, yaitu yang pertama keuntungan, di mana memiliki biaya rendah, peningkatan kualitas perusahaan, jangkauan luas, berbasis teknologi yang otomatis, dan mudah untuk dibuat. Tetapi kerugian yang pertama memiliki proses yang kompleks, memakan waktu yang cukup banyak, sulit untuk diterapkan, dan membutuhkan perencanaan yang detail dan terampil. Selanjutnya adalah rekomendasi strategi spesifik. Menurut kelompok kami, strategi yang cocok untuk digunakan oleh PT Indofood dalam jangka panjang adalah SWOT Matrix. Hal ini dikarenakan strategi dengan SWOT Matrix menganalisa hingga ke dalam faktor internal dan juga eksternal. Dan perusahaan harus bisa memberikan kualitas produk yang terbaik tetapi dengan harga yang masih terjangkau. Selain itu, perusahaan juga harus bisa mempertahankan loyalitas konsumen serta distributor untuk mencapai jangka panjang. How to implement the recommendation. Kami memilih analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi. Dari analisis tersebut, organisasi dapat melihat kekuatan yang dimiliki serta mengembangkan kekuatan tersebut dan dapat dipastikan bahwa perusahaan akan maju dibandingkan pesaing yang ada. Demikian juga dengan kelemahan yang dimiliki harus diperbaiki agar perusahaan bisa tetap memiliki nama yang baik. Lalu peluang yang ada harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh perusahaan agar volume penjualan dapat meningkat. Dan juga terhadap ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan haruslah dihadapi dengan mengembangkan strategi pemasaran yang baik. Lalu analisis SWOT dapat digunakan organisasi untuk membantu mengembangkan hasil dari identifikasi analisis faktor yang berlangsung dalam pengambilan keputusan. Dari 4 elemen SWOT dapat memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasikan kekuatan yang mempengaruhi segala tindakan terjadi. Dengan mengetahui elemen positif dan negatif tersebut, dapat membantu organisasi agar bergerak lebih efektif dalam mewujudkan bagian rencana perusahaan yang perlu dilaksanakan. Melalui ini diharapkan organisasi dapat menghindari kesalahan dalam melakukan kegiatan operasional secara informal dan dapat menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Setelah organisasi menyusun analisis SWOT, organisasi dapat melihat gambaran kinerja operasional dan setelah itu organisasi dapat menghilangkan kelemahan dengan memanfaatkan kekuatan yang ada. Recommend specific annual objectives and policies. Berdasarkan asas SWOT dan objektif PT Indofood Sukses Makmur Tbk, kami merekomendasikan agar perusahaan berfokus pada point weakness, yaitu jumlah tenaga kerja yang besar. Melihat organisasi memiliki objektif tujuan perusahaan seperti selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan dan juga berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kami merasa ini merupakan poin yang penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan mencakup bidang ketenaga kerjaan dan keberlangsungan operasional. Organisasi boleh terus mengembangkan usahanya dan merekrut lebih banyak sumber daya manusia. Tetapi di sisi lain, perusahaan juga harus tetap bisa memaintain sumber daya manusia yang dimiliki agar pekerjaan yang dilakukan bisa efektif dan memenuhi ekspektasi perusahaan. Juga seluruh staf perlu diberikan pelatihan secara berkala untuk mempersiapkan dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dalam kegiatan kerja. Dengan meningkatkan kemampuan kinerja para karyawan akan membuat operasional dan nilai organisasi semakin berkembang dan meningkat. Recommend procedures for strategy review and evaluation. Evaluasi strategi perlu dilakukan untuk memastikan tujuan-tujuan yang dari strategi yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal ini merupakan cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi kondisi organisasi untuk mencapai tujuan strategis. Evaluasi memberikan metode objektif untuk menguji efisiensi dan efektivitas strategis bisnis, serta cara untuk mengecek strategi yang sedang dilaksanakan berjalan ke arah yang dimaksud. Evaluasi strategis juga berguna untuk mengetahui kapan tindakan korektif dapat dilakukan untuk membawa usaha
ke jalan yang benar seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Perlu dilakukannya pelatihan karyawan yang dilakukan secara berkala dan juga evaluasi secara berkala. Evaluasi dilakukan untuk melihat dan menilai kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, apakah sudah sesuai tujuan atau belum. Lalu juga perlunya pelatihan karyawan diperlukan untuk mempersiapkan dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dalam kegiatan kerja. Selain itu, hal ini penting untuk mengecek kemampuan karyawan dan juga mempersiapkan regenerasi struktur agar mendapatkan calon-calon pemimpin yang unggul dengan meningkatkan kemampuan kinerja para karyawan. Akan membuat operasional nilai organisasi semakin berkembang dan juga meningkat.